Selamat malam teman-teman yang berada di forum ini. Kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta dan seluruh hadirin yang menyempatkan waktunya untuk bergabung pada forum Zoom ini. Secara virtual dan berbagai daerah di Indonesia. Dalam acara yang istimewa ini, Grand Final dan pelantikan Duta Ragam Nusantara tahun 2025 secara virtual. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk memandu acara yang penuh makna ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Musdalifah selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya malam pelantikan Duta Ragam Nusantara Batch 1 tahun 2025. Mencari sosok yang terbaik dan mampu menjadi wajah persatuan dalam keberagaman Indonesia. Untuk itu, mari pastikan koneksi internet kita lancar. Dan jangan lupa senyum karena siapa tahu nanti masuk frame saat sesi ini interaktif. Teman-teman finalis dan seluruh hadirin yang sempat hadir pada malam ini, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan semangat dan rasa cinta tanah air yang membara. Inilah dia, Grand Final dan pelantikan Duta Ragam Nusantara Batch 1 tahun 2025. Agar acara malam ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, mari kita buka dengan sesi berdoa bersama, sesuai keyakinan masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Kak Lutfia. Kepada Kak Lutfia, saya persilahkan dengan hormat. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada kamu sudah memberikan kesempatan kepada saya. Itu izinkan saya untuk memandu pembacaan doa pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Izinkan saya memandu doa untuk mengawali kegiatan malam pelantikan Duta Ragam Nusantara Batch 1 agar diberikan kelancaran dan keberkahan dari awal hingga akhir acara. Bagi yang beragama Islam, mari kita menundukkan kepala dan memohon dengan khusyuk, dan bagi yang berkeyakinan lain, mohon menyesuaikan sesuai dengan tata cara masing-masing. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari yang penuh semangat ini, kami berkumpul dalam niat yang baik untuk belajar, berkembang, dan mengabdi kepada bangsa melalui jalur budaya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan, memperkuat komitmen, dan membentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan cinta budaya Indonesia. Bukakanlah hati kami untuk menerima ilmu dan inspirasi yang bermanfaat. Kuatkanlah tekad kami untuk menjadi insan yang mampu menjaga, merawat, dan memajukan keberagaman bangsa ini dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Berikanlah keberkahan kepada para pemateri, panitia, dan seluruh peserta yang hadir. Lindungilah kami dalam setiap langkah, dan jadikanlah program ini sebagai bagian dari pengabdian kami terhadap negeri tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan menyanyikan lagu di tempat masing-masing dengan penuh semangat dan hikmat.
Hadirin yang berbahagia, sekarang kita akan mendengarkan official theme song Duta Ragam Nusantara yang menjadi simbol semangat dan misi kita bersama. Kami datang bukan sekadar melihat, ada getar yang tak bisa diceritakan. Di balik tawa, di setiap langkah, kami temukan jati diri yang ramah. Bukan sekadar kisah lama, ini hidup yang terus bernyawa. Langkah kami di tanah cerita, suara muda penuh warna, mengenal, merayakan, menjaga keberagaman yang berharga. Biar waktu terus berlari, maknanya tetap menari. Tak semua sempat menyelam dalam jalanan adat yang tenang, tapi kami bawa serpihan cahaya agar tak hanya jadi kata. Laut dan bukit menyatukan, berbeda tapi satu tujuan. Langkah kami di tanah cerita, suara muda penuh warna, mengenal, merayakan, menjaga keberagaman yang berharga. Biar waktu terus berlari, berbeda tapi satu tujuan. Ini bukan perhentian, hanya jeda dalam perjalanan. Karena cinta ini tak pernah padam, di hati kami simpan dalam. Langkah kami di tanah cerita, suara muda penuh cahaya, tak hanya datang dan berlalu, tapi menyatu dalam waktu. Kami adalah penjaga makna, Duta Ragam Nusantara. Mengenal, merayakan, dan menjaga keberagaman yang tak ternilai. Kita telah menyaksikan betapa kayanya Indonesia dalam keberagaman. Indonesia bukan hanya satu, tapi ribuan pulau, bahasa adat, dan tradisi yang menyatu dalam satu nama, yaitu Nusantara. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka secara resmi, mari kita dengarkan sambutan dari founder Duta Ragam Nusantara, Kak Hendrik Susilo. Kepada Kak Hendrik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya dan juga salam keberagaman. Yang saya hormati sesama rekan saya yaitu Kak Putri Indah Lestari sebagai pembina dari Duta Ragam Nusantara ini, dan juga yang saya hormati adalah pemateri kita yang sangat luar biasa di sini yaitu Kak Muhammad Julian Syah Akbar. Dan teman-teman, Kak Putri hari ini berhalangan hadir karena terdapat meeting di tempat lain. Maka di sini saya yang akan memandu dalam jalannya acara pada malam hari ini.
Tak lupa saya ucapkan selamat datang untuk 135 wajah muda yang luar biasa di sini, yang malam ini akan menjadi bagian dari keluarga besar Duta Ragam Nusantara Batch 1 ini. Teman-teman, mari kita tarik ke belakang sedikit perjuangan kita sebelumnya. Kita semua datang dari tempat yang berbeda, dari Sabang hingga Merauke, dari pedalaman bahkan hingga pesisir, dan dari pulau-pulau yang membawa latar belakang, budaya, cerita, dan juga dialek yang berbeda-beda. Namun teman-teman, di sini kita memiliki satu hal yang sama, yaitu kita punya semangat. Semangat untuk menyuarakan keberagaman, menjaga budaya, dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya indah karena satu warna, tetapi banyak warna yang bersatu. Lewat seleksi yang panjang, teman-teman, mulai dari administrasi, wawancara, hingga forum group discussion, kalian sudah membuktikan bahwa kalian bukan hanya siap menjadi wadah dari keberagaman ini, tapi juga siap untuk bekerja dan bergerak bersama. Dan malam ini bukan akhir, tapi justru malam ini adalah starting point. Setelah nantinya teman-teman dilantik, teman-teman akan dibagi dalam beberapa tim kecil dalam bentuk lintas provinsi. Nantinya akan diumumkan lebih lanjut via grup WhatsApp. Nah, nantinya tim ini bukan sekedar kelompok kerja, teman-teman, tapi tempat untuk saling mengenal, belajar, dan juga bekerja sama budaya satu sama lain, dan juga menciptakan karya bersama. Di sini saya juga sebagai founder dari Ragam Kita ingin mengajak teman-teman semuanya bukan hanya mengenal budaya dari tempat asal sendiri, tapi juga memahami warna-warni yang dimiliki saudara sebangsa dari provinsi lain. Akan ada banyak program kerja yang akan disiapkan, tapi percayalah teman-teman, yang paling penting bukan hanya hasilnya, melainkan prosesnya. Bagaimana kalian nanti akan berkolaborasi dalam tim, bagaimana kalian akan saling menghargai, dan juga bagaimana nantinya kalian akan tumbuh bersama sebagai agen dari keberagaman. Di malam hari ini nantinya akan diumumkan juga ikon daripada Duta Ragam Nusantara Batch 1 ini, yaitu akan dari satu pasang, dan itu merupakan mix tidak hanya dari satu provinsi, tapi ada dari 2 provinsi, seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan di sini dengan bangga, selamat bergabung di Duta Ragam Nusantara Batch 1 ini. 135 duta dengan 135 aksi nyata keberagaman. Bersama kita jaga warisan, bersama kita perkuatkan persatuan. Terima kasih telah memilih untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari kita mulai langkah pertama ini dengan penuh semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Hendrik atas sambutannya selaku founder Duta Ragam Nusantara. Selanjutnya, acara akan dipandu oleh moderator, yaitu kepada Kak Naswa Nur Khadijah. Dengan hormat, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Duta semuanya, ketemu lagi nih sama aku. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazwa Nur Khadijah. Di sini saya akan memandu. Saya bertugas sebagai moderator dalam acara kita. Saya akan memandu webinar kita malam ini. Nah, jadi malam ini saya tentunya sangat bahagia banget ya dapat bertugas sebagai moderator dalam acara kita. Saya sangat terhormat dapat mendampingi jalannya diskusi pada sesi yang sangat inspiratif ini, yaitu self-improvement. Nah, saya berharap kepada seluruh duta-duta peserta di sini dapat mengikuti sesi ini dengan antusias, aktif berpartisipasi, dan memanfaatkan kesempatan untuk menggali wawasan kalian sebagai duta. Nah, jadi di sini kita malam ini akan menghadirkan narasumber yang sangat amat keren bersama narasumber kita, itu Kak Muhammad Julian Syah Akbar. Beliau adalah penerima beasiswa PBSB Kemenak Republik Indonesia dan Award of 5 Fully Funded International Youth Summit di Malaysia, Singapura,
China, and Thailand. Nah, keren banget kan? Oke. Nah, jadi teman-teman sebagai seorang duta itu mengajarkan kita betapa pentingnya di dalam duta itu kita mengembangkan diri kita. Jadi saya percaya bahwa kemampuan untuk terus meningkatkan diri itu bukan hanya soal menguasai teknik membranding diri secara personal, tetapi juga tentang bagaimana kita memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial di sekitar kita. Nah, pengembangan diri ini meliputi peningkatan keterampilan, pengelolaan emosi, dan pembentukan karakter yang kuat, sehingga itu tidak membuat kita hanya lebih percaya diri dan profesional, tetapi juga lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, dan mampu berkontribusi dalam perubahan sosial yang lebih baik. Nah, dengan demikian, menjadi ahli dalam branding diri harus diimbangi dengan kemampuan menciptakan nilai dan pengaruh sosial yang nyata demi kemajuan bersama. Oke, dari aku tanpa berpanjang lebar, mari kita simak bersama-sama pemaparan dari narasumber kita malam ini. Saya mengundang narasumber untuk membagikan ilmu, pengalaman, serta tips-tips praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada narasumber, waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, halo Kak Najwa. Oke, halo. Maaf, Kak Akbar, apakah sudah bisa on cam? Oke, teman-teman, sepertinya narasumber kita sedang terkendala di jaringan ya, karena tadi seperti yang disampaikan, beliau sedang berada di perjalanan. Jadi, mohon memaklumi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sambil menunggu nih, eh, aku mau tanya dulu ke teman-teman semua, gimana perasaannya sudah sampai di titik ini, di titik di mana kalian sudah berada di malam pelantikan Duta Ragam Nusantara. Mungkin dari teman-teman semua boleh menyampaikan kesan dan pesan, boleh raise hand, nanti aku tunjuk di antara teman-teman semuanya. Oke, ini udah ada 3 orang yang raise hand, ada lagi? Oke, 4.
Ada lagi yang mau raise hand? Oke, aku mau pilih Kak Muhammad Syauki Musyafa dari Jawa apa nih? Nggak kelihatan kepotong. Oke, silahkan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Musyafa dari Jawa Barat. Saya ingin sedikit bercerita atau memberikan pengalaman saya gitu selama mengikuti Duta Ragam Nusantara. Nah, kesan yang saya dapatkan itu selama mengikuti Duta Ragam Nusantara, saya tentunya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah. Apalagi saat sesi fokus group discussion, kita semua di sana berdiskusi mengenai budaya-budaya dari masing-masing daerah. Nah, itu membuat saya menambah ilmu saya, menambah pengetahuan saya tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan di situ juga saya bisa berkenalan dengan teman-teman dari berbagai daerah yang tentunya sangat luar biasa begitu Kak. Dan akhirnya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini di malam pelantikan. Semoga hal yang baik terjadi kepada kita semua. Merasa bangga menjadi bagian dari acara yang penting dan memiliki dampak. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih buat Kak Muhammad Syauki Musyafa atas kesan dan pesannya bagaimana sudah mencapai titik ini. Sudah keren banget ya perjalanannya. Tentunya teman-teman semua yang ada di sini tidak mudah ya mencapai titik ini, banyak proses yang harus dilalui. Oke, selanjutnya aku mau satu orang lagi nih, karena tadi sudah cowok ya, sekarang aku bakalan pilih cewek. Aku mau pilih Kak Ajeng Dwi Sri Ayuningsih. Silahkan. Baik Kakak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dewi Sri Ayuningsih dari Provinsi Jawa Barat. Di sini saya lebih ingin menyampaikan kesan-pesannya aja ya, selama mengikuti kegiatan di Duta Ragam Nusantara ini. Pastinya saya juga merasa bangga sekali kita sudah bisa melewati proses bersama teman-teman yang sangat hebat ini. Pun tadi juga sempat disinggung tentang kegiatan FGD ya. Itu benar-benar membuat saya merasa bangga bahwasannya masih banyak anak muda yang bangga akan kebudayaan lokalnya mereka masing-masing dan ingin melestarikan serta menjaga hal tersebut gitu, seperti itu. Pun di dalam diskusi tersebut kita jadi tahu beberapa budaya yang hampir hilang yang harus kita pertahankan dan lain sebagainya. Pun di sini saya melihat banyak sekali pemuda-pemuda yang masih kritis ya, mengkritisi banyaknya kebijakan yang mengesampingkan tentang kebudayaan-kebudayaan yang akan hilang gitu, seperti itu. Dan sejauh ini saya cukup bangga sudah di titik ini. Apapun hasilnya, saya ingin kita semua sebagai generasi muda yang cinta akan budaya ini tetap melestarikan kebudayaannya masing-masing dimanapun kita berada nantinya. Karena teman-teman, kita bukan berbeda tapi kita beragam. Semoga teman-teman selalu mencintai budayanya masing-masing. Mungkin segitu Kak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Ajeng Dewi Sri Ayuningsih. Oke, mungkin untuk sesi ini aku cukupkan sampai di sini dulu karena kita akan lanjut ke narasumber kita yaitu Kak Muhammad Yuliansyah Akbar. Halo Kak, apakah sudah bisa? Halo, selamat malam. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah suara Kak Akbar terdengar jelas di kalian? Jelas Kak. Jelas Kak. Oke, teman-teman selamat malam. Apakah suara Akbar terdengar? Halo. Kedengeran dan kedengeran. Oke. Ada Kak, tapi agak berisik aja Kak. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, mudah-mudahan di hari saja, walaupun hari saja, laubat ada Allah, selamat malam teman-teman semuanya. Mohon maaf sebelumnya di dalam kurang kondisi karena saat ini kita sedang dalam perjalanan untuk berangkat ke Jakarta dari Surabaya. Semoga di balik adanya jaringan yang buruk itu tidak membuat teman-teman putus semangat. Teman-teman semua berharap tetap bersemangat pada malam hari ini. Baiklah, sebelumnya gue ingin mengucapkan selamat dan semangat selalu untuk teman-teman dari Duta Ragam Nusantara. Batch pertama dengan tema pembahasan kita pada malam hari ini yaitu mengenai self development dan building personal value for social impact. Di sini Akbar tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi di sini Akbar bermaksud untuk saling berdiskusi teman-teman. Dengan tema besar kita, Akbar akan membahas bagaimana kita bisa menjadi pemuda-pemudi yang bernilai, berdampak produktif dalam merawat keberagaman Indonesia. Seperti itu. Sebelumnya, saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Juliansyah Adar. Saya seorang mahasiswa hubungan internasional dari UIN Semarang Surabaya. Suatu kehormatan bagi saya diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk dapat bisa membersamai teman-teman dari Duta Ragam Nusantara untuk saling berdiskusi dan saling bertukar pikiran. Sebelum berlanjutkan, Akbar izin bertanya di sini, teman-teman. Aku pengen tahu teman-teman yang datang malam ini datang dari provinsi mana aja? Coba ramaikan kolom komentar. Di sini ada 100 lebih pemuda-pemudi Indonesia yang datang. Oke, Kalimantan Timur, Jakarta, Banten, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera. Oke, dari mana lagi? Aku izin off cam ya. Oke, dari Jawa Timur, Jambi. Ada lagi dari Indonesia bagian timur ada? Kalimantan Timur, Bandung. Oke. Sumatera Utara, Banten, oke, luar biasa. Teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan Akbar datang dari Provinsi Jawa Barat, aku dari Bandung. Dan dari Bandung mana nih suaranya? Sampurasun. Pada hari ini diberikan kesempatan untuk kita saling berdiskusi bersama, luar biasa. Dan melihat semangat luar biasa dari teman-teman pemuda di Duta Ragam Nusantara. Seperti itu. Oke, aku sekarang mau tanya. Teman-teman tolong jawab di kolom komentar. Tolong jawab di kolom komentar. Kalau teman-teman diibaratkan sebagai budaya Indonesia, teman-teman ingin jadi apa dan kenapa? Coba ramaikan kolom komentar. Teman-teman ingin jadi apa? Kalau teman-teman diibaratkan sebagai budaya dari Indonesia, teman-teman pengen jadi apa dan itu alasannya apa? Seperti itu. Contohnya teman-teman ingin jadi batik, budaya batik, karena teman-teman ingin membawa Indonesia dikenal oleh dunia misalnya. Coba kita ingin tahu. Di sini ada banyak sekali pemuda-pemudi luar biasa. Mungkin boleh jawab di kolom komentar ya. Oke. Teman-teman mohon maaf Akbar lagi di kereta. Mohon dimaklumi ya. Mohon maaf sekali. Ingin menjadi budaya Sunda. Kenapa Kak Neng seminar ingin menjadi budaya Sunda? Kak? Kenapa? Teteh ingin menjadi Siger Lampung, Pak. Oke. Kenapa? Coba alasannya. Oke, luar biasa. Pengen jadi budaya Sunda, pengen jadi Siger Lampung. Ada lagi pengen jadi batik. Oke, ada lagi mau jadi angklung, soalnya melodinya oke, menjadi budayanya. Ada lagi satu lagi ingin menjadi budaya tari, Tenun Maluku. Oke, luar biasa. Di sini aku sudah melihat teman-teman sudah membawa karakteristik dari budaya daerah masing-masing ya, luar biasa. Dan aku ini jadi Tenun Maluku, luar biasa. Ini jadi bahasa daerah. Oke, aku yakin semua teman-teman banyak ingin merepresentasikan budaya-budaya Indonesia agar bisa dikenal oleh dunia, tentunya seperti itu. Dan dibalik teman-teman ingin menjadi apa untuk budaya Indonesia, kehadiran teman-teman menjadi bagian dari Duta Ragam Nusantara adalah langkah yang konkret, adalah langkah yang benar untuk dapat menjadi partisipasi pemuda-pemudi yang siap berkontribusi untuk masa depan NKRI. Sekarang kita berbicara tentang potensi pemuda sebagai solusi dalam menanggulangi masalah budaya yang saat ini. Teman-teman mungkin tahu ya,
Ada banyak sekali polarisasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Ada banyak isu-isu sosial, ada banyak isu-isu politik, ada banyak masalah-masalah yang terjadi di kalangan masyarakat, tatanan politik, tatanan sosial, dan itu berlangsung secara berkepanjangan. Kita bisa lihat ada berapa banyak konflik antar agama, konflik antar suku yang masih ada saja terjadi di Indonesia. Walaupun itu terdengar sedikit atau kecil terdengar, tapi itu menjadi masalah yang kita takut itu dapat menjadi masalah besar, teman-teman. Maka dari itu, mulai ditambah saja satu lagi, teman-teman, budaya lokal yang semakin terkikis. Kenapa aja sih sekarang kalau ngelihat budaya banyak banget bahasa-bahasa promo, teman-teman adik-adik yang nggak bisa bahasa daerah seperti itu ya. Walaupun kita tahu bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia, tapi kita juga harus ingat dengan bahasa lokal kita, bahasa daerah kita, bahasa tradisional kita yang harus kita kembangkan. Terasa banget, ya benar banget Aprilia. Maka dari itu hilangnya identitas dan rasa cinta terhadap budaya itu harus dihadirkan. Dan aku yakin, aku harap teman-teman 100 berapa yang hadir? 122 pemuda-pemudi dari Sabang sampai Merauke yang hadir di sini dapat menjadi partisipasi pemuda-pemudi yang siap berkontribusi untuk Indonesia. Seperti itu. Contohnya, teman-teman, kenapa Akbar hari ini berangkat ke Jakarta? Insya Allah besok Akbar akan perjalanan ke Singapura, Malaysia, dan Thailand untuk mengikuti International Conference Santri Mendunia. Di sini adalah bagian dari diplomasi budaya Indonesia. Kita Indonesia dikenal dengan santrinya, seperti itu. Makanya besok Akbar akan membawa santri yang dikenal dengan sarungnya, dengan pecinya, dengan bagaimana budaya-budaya pesantrennya. Akan kita bawa keliling dunia di 3 negara Asia Tenggara, di Malaysia, Singapura, dan Thailand, agar dunia dapat melihat Indonesia punya banyak ragam budaya, terusus dalam sektor pendidikan melalui santriwan, santriwatinya, melalui pemuda-pemudinya, seperti itu. Akbar ingat betul teman-teman ketika Akbar ke Turki, Akbar pakai baju batik. Di tahun 2024 bulan Juli Akbar ke Turki. Amin, terima kasih Kak Fani, terima kasih teman-teman semuanya. Di tahun 2024 Akbar ke Turki, Akbar pakai baju batik. You know what? Orang-orang nanya, apa motif batikmu? Maksud ini ada maknanya apa? Filosofinya apa? Your batik so beautiful. Mereka bilang batik kita cantik, motifnya cantik. Dan hari itu Akbar pakai batik bunga rafflesia dari Provinsi Bengkulu, teman-teman. Dan Akbar jelasin kalau bunga rafflesia is only located in Indonesia. Seperti itu. Betapa Indonesia kaya akan seni, budaya, bahasa yang harus terus dijaga. Siapa lagi kalau bukan kita, anak mudanya. Seperti itu. Makanya aku bangga banget Kak Hendrik, jujur. Aku bisa ketemu sama 122 anak muda Indonesia yang luar biasa pada hari ini. Pada malam hari ini. Boleh ramaikan kolom reaksi ya. Boleh kasih reaksi jempol ya teman-teman. Luar biasa. Oke, ada dari Sumatera Utara. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Aku harap walaupun ini keterbatasan jaringan, tidak membuat semangat teman-teman ya. Seperti itu. Kita sekarang lanjut ke slide berikutnya. Mohon maaf, aku harus tampilkan slide teman-teman. Kita bakal ngomongin tentang self-development. Teman-teman tahu, ada yang bisa berani jawab di sini apa definisi self-development? Yang berani boleh raise hand. Yang berani boleh raise hand, satu orang. Oke, Kak Syauki Musyafa, dipersilakan Kak Syauki. Apa itu self-development dan kenapa kita harus self-development? Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Musyafa dari Jawa Barat. Self-improvement adalah proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas diri di berbagai aspek. Nah, seperti keterampilan, pengetahuan, potensi, maupun karakter yang positif. Nah, mengapa kita harus bisa self-improvement? Karena tujuannya itu adalah untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan bisa mencapai kehidupan yang lebih bermakna nantinya, Kak. Seperti itu, terima kasih. Oke, thank you. Atur nuhun Kak Syauki, sampurasun, kita sama-sama dari Sunda. Seperti itu, terima kasih atas jawabannya setelah diberikan. Sekarang izin on cam. Oke, aku izin off cam lagi ya teman-teman, biar jaringannya kondisional. Bisa seperti kayak. Oke, teman-teman, mohon maaf, aku izin melanjutkan lagi. Nah, benar banget kata Kak Syauki tadi, proses di mana kita ingin menjadi atau membentuk jati diri kita menjadi lebih baik lagi. Betul, 100 untuk Kak Syauki. Untuk Kak Syauki yang sudah berani menjawab, nanti boleh DM Akbar dan kasih kodenya penanya di Dita Ragam Nusantara. Aku mau ngirimin buklet beasiswa
program beasiswa luar negeri dan beasiswa dalam negeri kepada Kak Syauki dan teman-teman yang nanti bertanya ya. Jadi nanti boleh langsung DM Instagram Akbar seperti itu. Oke? Terima kasih Kak. Oke, kami aku izin lanjutkan ya. Teman-teman, benar banget kata Kak Syauki. Tapi sebelum kita ngomongin masalah self development, self improvement, teman-teman aku mau kasih tahu ada satu riset dari seorang profesor dari Stanford University namanya Profesor Hero. Dia buat riset tentang ada berapa pola pikir manusia di dunia. Mungkin teman-teman pernah dengar, ada yang namanya growth mindset, ada yang namanya fixed mindset. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda, teman-teman ya. Kalau kita ngomongin fixed mindset, kita bisa kasih contoh. Orang-orang yang punya pola pikir fixed mindset cuma melihat just by cover. Semuanya nggak lihat prosesnya, nggak lihat gimana capeknya, nggak lihat gimana effortnya. Seperti itu. Cuma bilang, oh dia mah bisa kayak gitu karena dia banyak uang, karena orang tuanya A, orang tuanya B. Dan sedih uang. Itu adalah pemikiran yang salah. Makanya teman-teman, pola pikir itu menentukan kita semua dalam melangkah seperti itu. Kadang membandingkan diri itu jadi penyakit yang buat kita tidak bisa berkembang seperti itu. Jadi makanya teman-teman, Akbar mau bilang pertama teman-teman tanamkan pola pikir growth mindset. Apa artinya growth? Growth artinya tumbuh, artinya berkembang. Kalau kita punya pola pikir growth mindset, orang-orang yang punya pola pikir growth mindset akan melihat seorang B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia, membuat pesawat pertama N250 Gatot Kaca tidak semena-mena untuk dirinya sendiri, tapi untuk dipersembahkan untuk Indonesia, istrinya tercinta. Tapi di dalamnya ada banyak sekali lelah, jerih, payah yang sudah dilakukan, yang sudah ditorehkan, bahkan sampai dijatuhkan oleh warga negaranya sendiri, tapi tidak membuat beliau putus asa. Seperti itu yang dinamakan dengan pemuda, yang dinamakan dengan siapa kita ingin berkontribusi untuk bangsa. Seperti itu teman-teman. Langkah berikutnya teman-teman, yang harus teman-teman lakukan adalah terus menjadi diri sendiri dan fokus untuk dapat bisa berkontribusi. Terutama teman-teman adalah Duta Ragam Nusantara. Teman-teman bawa nama daerahnya masing-masing, ada dari Jambi, ada dari Jawa Barat, ada dari Kalimantan Timur, Jawa Timur, dari mana lagi nih? Dari Riau, Aceh, ada 127 sekarang yang hadir. Teman-teman adalah orang-orang pilihan, pemuda-pemudi luar biasa yang terpilih, maka dari itu kalian adalah representasi dari budaya negara kita. Bagian dari representasi budaya daerah teman-teman. Buktikan kalau budaya kalian layak untuk dikenal oleh seluruh dunia. Budaya kita layak untuk diketahui oleh banyak negara-negara di luar sana. Seperti itu. Dan kita butuh apa? Satu, kesadaran diri. Kita butuh anak muda yang ingin bersuara, bukan anak muda yang cuma sibuk scrolling, sibuk overthinking, banyak bicara, tidak ada aksinya. Seperti itu. Kita butuh anak muda yang seperti itu. Bukan diam saja scrolling, overthinking, ujung-ujungnya apa? Mesti tidak berani untuk bertindak. Jadi makanya setelah ini atur waktu, bangun personal branding, yakinkan teman-teman adalah bagian dari representasi budaya di daerah teman-teman. Ada banyak cara. Dari join komunitas di Duta Ragam Nusantara pun menjadi salah satu langkah yang konkret seperti itu. Berikutnya kita ngomongin soal personal branding, teman-teman. Lagi-lagi teman-teman harus bisa membedakan personal branding dan juga ketika kita ngomongin masalah pencitraan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Personal branding ini jangka panjang. Ini membentuk stigma positif, bukan hal-hal yang ingin dikenal sementara seperti itu. Ini adalah proses di mana teman-teman ingin membentuk, teman-teman ingin dikenal seperti apa, ingin dicap atau di label seperti apa, seperti siapa, seperti itu. Contohnya, aku membranding diriku aku santri. Aku membranding diriku, aku pengen jadi seorang diplomat santri. That's why Instagramku aku namakan diplomat santri Indonesia. Seperti itu. Jadi makanya teman-teman jangan pernah takut untuk ingin dicap seperti apa. Orang mau ngomong A, orang mau ngomong B, hiraukan. Memang mereka membeli teman-teman pakai Instagram, pakai Instagram. Iya kan? Jadi makanya cukup jadi diri sendiri aja. Seperti itu. Ya, jadi cukup jadi diri sendiri. Kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita kepada Karina Yulida Putri. Semoga almarhum atau almarhumah dari keluarganya diterima di sisi Allah. Kita doakan sama-sama semoga almarhum diberikan ketenangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf dan bela sungkawa kepada Karina dari keluarga. Semoga almarhum diterima di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Baik. Saya izin melanjutkan teman-teman. Teman-teman aku mau ngomongin tentang proses personal branding Akbar sejauh ini. Seperti itu. Sejauh ini Akbar yakin kalau kita punya nilai integritas, kita punya nilai empati, kita punya semangat kolaborasi,
itu akan membuat kita siap untuk berkontribusi. Aku pertama kali bangun platform namanya Santri SDGs, Santri Sustainable Development Goals. Aku pengen bentuk santri yang bisa berkembang di dalam konteks promotor sebagai aktor dari keberlanjutan. Sampai sekarang kita udah ngadain beberapa kegiatan, udah berlangsung selama 2 tahun, kita memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, sampai menyuarakan pentingnya SDGs di dalam beberapa seminar, proyek-proyek sosial, bahkan sampai dapat pendanaan lebih dari puluhan juta, 20 juta lebih, seperti itu. Apa kuncinya? Kamu tidak harus besar untuk berdampak, tapi berdampaklah agar kamu menjadi orang yang besar. Seperti itu. Nama saya Akbar. Akbar artinya apa? Besar. Allah Akbar. Makanya kalau ditanya filosofi namamu apa, Akbar? Aku Akbar, aku punya mimpi besar, aku punya cita-cita besar, langkahku juga besar. Untuk diriku, keluargaku, dan untuk masa depan negeriku. Seperti itu. Jadi makanya teman-teman, jangan pernah pikirkan, wah dia ngapain, dia mau cari muka, dia mau caper, dan ya, teman-teman ambil sisi positifnya, teman-teman ngelakuin hal kecil untuk langkah-langkah dan juga dampak yang besar. Seperti itu. Dari proyek-proyek yang teman-teman lakukan. Misalnya di sini Akbar mau kasih contoh. Akbar udah bergerak dalam beberapa poin SDGs, dari poin keempat, poin ke-13, ada yang penanaman mangrove, lebih dari 1.000 pohon mangrove di pesisir kota Surabaya. Kita ngadain edukasi ke panti asuhan yang ada di Surabaya, di Sidoarjo. Kita buat platform wadah inovasi pendidikan digital. Sampai kemarin alhamdulillah inovasi pendidikan digital Akbar diterima FI-nya, dan besok akan berangkat ke India insya Allah di bulan Juni. Akbar mohon doanya. Ya. Semua itu akan dirasakan dampaknya sama masyarakat. Apalagi kalau teman-teman menyuarakan secara langsung dan teman-teman siap berkontribusi secara langsung untuk turun ke lapangan seperti itu. Jadi makanya kuncinya adalah kenali diri teman-teman, asah potensi diri teman-teman, buat atau temukan komunitas yang selaras dengan visi dan misi teman-teman. Tetap gagal, tapi takutlah jika teman-teman tidak mencoba. Ya, seperti itu. Teman-teman, aku tidak ingin teman-teman di sini hadir tanpa membawa apa-apa. Jadi aku minta sama teman-teman semuanya untuk tetap fokus untuk menjadi bagian dari pemuda-pemudi besar Ragam Nusantara yang berani untuk bersuara. Seperti itu. Karena Indonesia terlalu kaya untuk kita lupakan dan terlalu berharga untuk kita diamkan. Jadi makanya aku butuh pemuda-pemudi yang siap untuk memperjuangkan masa depan Indonesia. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja dari Akbar. Kita akan bahas di sesi Q&A. Dan nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh juga ditanyakan di sini, atau yang kurang jelas nanti Akbar akan sampaikan. Teman-teman juga boleh DM Instagram Akbar. Seperti itu. Akbar kembalikan lagi kepada Kak Najwa. Satu lagi teman-teman, Akbar mau sampaikan kepada teman-teman tetap menyala, keep fighting, keep fighting, and keep moving. Tetap jadi diri sendiri dan jadilah bagian dari Duta Ragam Nusantara yang siap untuk berkontribusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus banget. Oke, teman-teman semuanya. Nah, tadi jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Akbar. Oke, sekarang aku mau buka sesi tanya jawab. Sabar dulu teman-teman semuanya, ini udah pada semangat banget ya, udah pada raise hand semuanya. Nanti ya tunggu aku turunin dulu semuanya. Aku bakal hitung dari 1 sampai 3. Ini aku bakal milih 2 orang aja ya, ini 1 putra 1 putri. Jadi oke. 1 sampai 3 kalian baru boleh raise hand, oke? 1, 2, 3. Oke. Untuk perwakilan putri, aku mau ke Aprilia Ayu Pratiwi dari Lampung. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Selamat malam kakak dan teman-teman semua. Perkenalkan aku Aprilia Pratiwi dari Provinsi Lampung. Nah kak, aku mau tanya jadi itu kan di umur-umur kita yang sekarang ini di umur remaja dan mau menuju dewasa, itu kan kita sulit banget ya kak untuk menentukan passion dan lain sebagainya. Nah ketika kita sulit untuk menentukan passion dan lainnya, itu membuat kita jadi sulit untuk bisa self improvement maupun self development. Nah, kalau dari Kak Akbar sendiri pernah nggak sih Kak merasa kesulitan sama seperti apa yang April alami gitu? Kalau pernah gimana sih cara Kakak mengatasinya supaya
supaya kakak tuh bisa membranding atau self improvementnya tuh bisa lebih mudah lagi gitu. Makasih kak. Oke, sama-sama. Kakak moderator, mungkin boleh kita sesi pertama 3 penanya dulu, nanti aku langsung menjawab di satu kesempatan ya setelah 2 penanya ini ya. Oh, oke. Berarti aku pilih 3 putri dulu, selanjutnya baru 3 putra ya, Kak? Oke, siap. Oke. Untuk selanjutnya aku mau ke Rada Armansyah Putri dari Jawa Timur. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rada Armansyah Putri dari Jawa Timur. Baik, saya akan mempertanyakan tentang motivasi. Apa sih motivasi kakak waktu kehilangan arah? Dan pernah nggak dapat nasihat paling sederhana, tapi paling mengena gitu buat kakak? Baik, mungkin cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Kak Akbar? Jelas pertanyaan keduanya? Halo, Kak Akbar. Oke, halo Kak Najwa. Jelaskah untuk pertanyaan kedua? Apa kurang jelas? Tadi sedikit putus-putus, apakah saya boleh diulang ya? Oke, untuk tadi yang bertanya yang kedua boleh diulang kembali pertanyaannya? Baik, saya akan mengulang pertanyaan saya. Apakah kakak pernah kehilangan arah? Lalu bagaimana cara kakak tetap termotivasi ketika sedang kehilangan arah? Lalu apakah ada nasihat paling sederhana tapi paling mengena bagi kakak? Cukup. Apakah bisa dimengerti? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya. Satu lagi ya yang dari tim Duta Putri. Boleh. Oke, untuk selanjutnya dari Dutra Putri, saya ingin memilih dari Medina Albania Shiva dari Jawa Barat. Dipersilakan, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kak Akbar izin bertanya, bagaimana sih cara menyikapi tanggapan dari lingkungan sekitar kita yang kurang support ketika kita sedang mulai self-improvement? Apakah kita mencari lingkungan baru atau kita tetap fokus dengan diri kita atau seperti apa gitu tanggapannya? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kepada 3 penanya luar biasa tadi. Saya ingin menyimpulkan, sebenarnya 3 pertanyaan ini punya korelasi dan relevansi yang sesuai seperti itu. Terima kasih karena juga tidak membantu diskusi kita selaku moderator pada hari ini. Aku ingin menjawab dari pertanyaan pertama. Bagaimana cara kita menemukan jati diri kita untuk bisa nanti melangkah agar kita bisa mengembangkan kapasitas dari diri kita seperti itu, teman-teman. Untuk bisa kenal diri kita, untuk bisa tahu kita itu siapa, sebenarnya gampang. Buat teman-teman di sini yang bawa pulpen, yang mencatat materi, coba teman-teman tulis apa kelebihan teman-teman, apa kekurangan teman-teman, dan buat highlight apa priority skillnya, skala prioritas yang teman-teman ingin kembangkan seperti itu. Dan lihat juga selama keseharian teman-teman punya aktivitas apa, misalnya suka menulis, suka membaca, suka buat konten, itu adalah bagian dari langkah konkret teman-teman dan hobi yang bisa membuat teman-teman itu menjadi passion teman-teman. Seperti itu. Sudah teman-teman lihat, coba ambil 3 teratas, misalnya public speaking, lalu editing, content creator, misalnya content creating misalnya. Lalu yang ketiga misalnya teman-teman punya kemampuan leadership seperti itu. Nah, udah kelihatan nih 3 hal yang kita suka atau kelebihan kita. Teman-teman cari orang-orang di Instagram yang punya kesesuaian dengan teman-teman, follow dan ikuti apa yang mereka lakukan, join program apa, ikut event apa, dan di situ adalah yang dinamakan dengan langkah mengembangkan diri, langkah dari self development dan juga self improvement seperti itu. Jadi makanya sebenarnya lihat dari keseharian kita bisa tahu kita ini hobinya, passionnya ke bidang apa seperti itu. Jadi makanya jangan pernah merasa kita hilang arah. Tadi pertanyaan kedua tentang hilang arah, sebenarnya fase hilang arah ini atau titik terendah setiap orang aku yakin pasti punya seperti itu teman-teman, pasti punya titik terendah dan aku mengamini hal itu. Tapi
Cara aku bangkit adalah satu, apa tujuan awal kita untuk kembali bersemangat dan di awal dulu kita ikut suatu program atau join itu karena siapa? Sejauh ini aku berjuang karena satu, aku punya orang tua di rumah yang harus aku bahagiakan, punya keluarga yang harus aku banggakan, punya orang-orang baik di sekitarku yang harus aku buat bangga seperti itu. Dan aku yakin Tuhan akan selalu membersamai kita ketika kita yakin Tuhan akan selalu bersama kita seperti itu teman-teman. Jadi makanya ketika lagi masih hilang arah, pendekatan dengan Tuhan, usaha dan juga doa harus seimbang seperti itu. Dan pertanyaan yang ketiga tadi ialah mengenai ketika kita sebentar, saya tadi boleh diulangi pertanyaan ketiga tingkatnya. Boleh, Kak. Oke. Ini pertanyaannya gimana cara kita menyikapi tanggapan Oh dari ya, menyikapi. Oke, paham. Oke, thank you Kak sudah ngasih clue. Oke. Ketika kita teman-teman aku yakin setiap kita melangkah, tidak semua orang suka dengan kita. Ngerasa gak sih? Ada yang ngerasa gak kalau teman-teman melangkah hal positif, ada aja yang merasa kamu ngapain sih? Kamu ngapain sih? Emang ada gunanya, gitu kan? Nah, aku ingat banget dulu ketika aku di pesantren, aku beli buku, jadi uang sakuku aku pakai buat beli kamus. Aku beli kamus bahasa Jepang, kamus bahasa Turki, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Cina, sampai aku jadiin kamus itu saksi yang buat aku bisa melangkah ke negara-negara impianku, seperti itu. Dan ada satu orang yang bilang gini, Bar, ngapain sih kamu beli-beli kamu kayak yakin aja bisa ke Turki gratis. Dan hari ini orang itu datang lagi ke aku dan nanya, Bar, gimana sih caranya ke Turki gratis? Kayak gitu. Dan aku jawab gitu, teman-teman. Coba dulu kamu belajar bahasa Turki bareng sama Akbar. Mungkin kamu udah bisa ikut aku ke Turki, kayak gitu. Jadi makanya ketika ada lingkungan yang tidak mendukung kita, cukup dengarkan. Dengarkan, terima, saring, dan kalau itu positif, ya lingkungannya positif, ambil dan pertahankan. Itu akan buat kita semakin bersemangat dalam mengembangkan diri. Tapi kalau negatif, kita punya hak untuk bisa membuat boundaries, buat batasan. Kalau itu buat kita tidak merasa diri kita tidak aman dan tidak nyaman, hilangkan, buang begitu. Buang saja, tidak apa-apa teman-teman. Itu adalah hak kita dan kita sendiri yang menyaring dan menentukannya. Jadi makanya ketika lagi mengembangkan diri, cari lingkungan yang mendukung, teman-teman yang selalu ada untuk teman-teman yang ingin berkembang seperti itu. Jadi makanya hari ini yang menentukan adalah jati diri kita sendiri, kita ingin berkembangkah atau kita masih ingin mendengarkan kata-kata orang lain. Karena sejatinya kata-kata mereka, lingkungan mereka yang toksik itu hanya justru membuat kita tidak mendapatkan benefit sama sekali. Tapi kalau kita punya lingkungan yang mendukung, tentu akan dapat membuat kita dapat berkembang tentunya. Jadi kita yang menyaring, terima, saring, dan ambil yang baik. Seperti itu. Oke, apakah cukup dari Kak Akbar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan? Oke, aku izin lanjutkan ya. Terima kasih banyak untuk 3 penanya yang sudah bertanya tadi dari Duta Putri. Mungkin boleh Kak Najwa berikutnya 3 penanya berikutnya dari Duta Putra, boleh ya? Oke, selanjutnya aku bakal milih dari perwakilan 3 orang Duta Putra. Teman-teman boleh turunin dulu raise hand-nya. Kayak tadi lagi aku bakal hitung dari 1 sampai 3. Oke. Siap ya teman-teman semuanya, jangan lupa. 1, 2, 3. Oke, untuk yang pertama aku mau Kak Ahmad Fahri dari Kalimantan Tengah ya. Persilahkan. Baik, terima kasih Kakak atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farij, perwakilan dari Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, saya ingin bertanya kepada Kakak. Tadi sebagaimana yang sudah Kakak katakan dalam materi yang Kakak katakan, suatu yang luar biasa, singkat namun semuanya full daging. Terima kasih Kakak. Yaitu tentang yang Kakak sampaikan tadi adalah tentang jati diri. Kita harus memiliki jati diri dan fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita. Lalu, pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana Kak supaya kita itu tidak merasa puas dengan apa yang kita capai sekarang? Kan kadang kita sebagai manusia memiliki titik jenuh. Lalu,
oh inilah, udah deh kayaknya kayaknya cukup ini aja karena ini sudah sampai bisa berprestasi di kancah nasional. Kadang ada beberapa orang yang belum puas dengan hal itu. Lalu kadang yang kita miliki titik jenuh itu, lalu kita memiliki kepuasan itu. Lalu bagaimana supaya kita itu tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini sehingga kita selalu untuk mengembangkan jati diri kita. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi kelemahan yang kita miliki. Pasti banyak di antara kita, bahkan saya pribadi pun memiliki kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Lalu bagaimana statement atau cara metode yang biasanya atau paling efektif kita terapkan? Terima kasih Kakak. Oke, Kak, boleh diulangi pertanyaannya tadi? Baik, pertanyaannya adalah yang pertama tadi, bagaimana supaya kita tidak merasa puas dengan apa yang sudah kita capai saat ini, yang sudah kita miliki saat ini, sehingga kita selalu bisa untuk berkembang, untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi kelemahan yang ada di dalam diri kita? Entah itu statement, metode yang memang itu sangat efektif untuk digunakan. Baik, terima kasih Kakak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya aku bakal pilih dua orang lagi ya. Oke, yang selanjutnya aku bakal pilih Kak Fitrah Syawali dari Aceh. Dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga kepada Kak Kebar telah menyampaikan sesuatu yang sangat istimewa dan sangat kayak yang dibilang tadi itu kayak singkat tapi full daging gitu. Nah, izinkan saya bertanya, tapi sebelum itu perkenalkan dulu nama saya Fitra Syawali, saya perwakilan dari Provinsi Aceh. Oke, izinkan saya bertanya, sebagai seorang individu yang tumbuh di dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi. Nah, bagaimana cara Kak Akbar dalam membangun nilai diri yang tidak hanya kokoh di dalam prinsip, tetapi juga memberi keteduhan dan dampak positif bagi lingkungan sosial dan di sekitar Kakak. Terima kasih. Oke, boleh diulang Kak, intinya tadi dari pertanyaannya bagaimana? Oke, baik. Intinya itu bagaimana cara Kak Akbar sendiri dalam membangun nilai diri yang tidak hanya kokoh di dalam prinsip, tetapi juga bisa berdampak positif bagi lingkungan sosial dan juga sekitar Kak Akbar. Kayak gitu, Kak. Terima kasih. Oke, aku bakalan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang terakhir ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin belum terpilih buat bertanya, nanti bisa langsung konsultasi aja sama Kak Akbarnya ya. Oke, aku bakal pilih dari Kak Miss Laini, Kalimantan Selatan. Dipersilahkan. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk bertanya dan sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Misla ini perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Saya izin langsung bertanya, Kak, terkait dengan maraknya di sosial media, Kak, terkait dengan hal budaya. Apabila ada budaya itu ibaratkannya itu populer, pasti anak muda itu pasti langsung mengikuti hal tersebut, Kak. Terkait dengan hal itu, bagaimana sih menurut Kakak cara kita memanfaatkan fenomena fenomena ini untuk menanamkan apresiasi terhadap budaya untuk menghubungkan generasi muda dengan akar budaya secara kreatif dan menarik.
tanpa terkesan ibaratkannya itu menggurui. Soalnya terkait dengan hal budaya ini, misalkan kita langsung campur tangan, misalkan kisah bisa dibilang sok tahu lah. Kita bisa dibilang kayak sok menggurui. Menurut kakak, bagaimana sih kita menangani hal tersebut agar tidak terkesan menggurui, Kak? Itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Cukup ya teman-teman semuanya untuk pertanyaannya sudah dari 3 orang putra. Selanjutnya kita akan dijawab oleh Kak Akbar. Kak Akbar, apakah masih terkoneksi? Oke. Halo Kak Najwa, apakah tidak bertanya semua Kak? Sudah. Oke. Halo, Bagaimana Kak? mohon maaf ya, Bapak Akbar barusan lewat terowongan. Jadi apakah boleh tolong diulang Kak Najwa? Oke, baik Kak. Untuk pertanyaan pertama itu dari tadi dari Kak Ahmad Fahri dari Kalimantan Tengah. Itu bagaimana? Itu intinya bagaimana sih supaya kita tidak merasa puas dengan yang kita capai saat ini, dan bagaimana cara kita untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam diri kita seperti itu. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi mengenai gimana kita bisa menghilangkan rasa ini ya Kak, rasa ingin cepat puas seperti itu ya. Pertanyaan kedua tadi boleh diulangi lagi kalau yang kedua? Kalau untuk pertanyaan yang kedua itu itu tadi dari Kak Fitrah Syahwali ya, kalau nggak salah dari Aceh ya. Itu bagaimana cara Kak Akbar membangun nilai diri yang tidak hanya kokoh dalam prinsip, tetapi juga bisa berdampak pada lingkungan sosial. Oke, good. Yang terakhir boleh diulangi ya pertanyaan nomor 3? Yang terakhir itu tadi dari Miss Laini dari perwakilan Kalimantan Selatan itu apabila nih Kak ada budaya yang populer, kan anak muda zaman sekarang pasti langsung mengikutinya dengan mentah-mentah gitu. Bagaimana cara Kakak untuk memanfaatkan fenomena ini untuk menghubungkan generasi muda dengan kreatif dan menarik tanpa menggurui perubahan budaya itu, seperti itu. Oke, good. Terima kasih Kak Najwa, luar biasa moderator kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya ingin menjawab pertanyaan pertama tadi dari perwakilan duta dari Kalimantan ya. Aku ingin menjawab, teman-teman sebenarnya rasa gampang puas, rasa gampang merasa cukup seperti itu adalah bentuk dari kita yang harus kita syukuri pertama ya. Tapi kalau kita tiba-tiba puas dan nggak mau coba lagi, itu jangan, itu salah seperti itu. Karena sejatinya ketika teman-teman udah merasa cukup dan nggak mau coba lagi, itu Oke, teman-teman, sepertinya Kak Akbar lagi hilang sinyal. Jadi, oke, sebelum Kak Akbar menjawab semua pertanyaan tadi, aku punya pertanyaan buat teman-teman semua nih.
Kira-kira teman-teman semua yang ada di sini apa bisa nebak nggak ya malam ini ikon duta? Halo, kalau aku join dari sini, aku masuk gak suaranya ya? Kedengaran Kak? Masuk gak Kak Najwa? Masuk Kak. Oke. Good. Aku join dari yang satu lagi teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya kurang kondusif, tapi aku minta nanti kita bisa connect bareng-bareng ya teman-teman dari Duta Ragam Nusantara, nanti boleh follow Instagram aku follow back semuanya. Nanti yang mau tanya-tanya kita bakal diskusi lebih lanjut melalui DM. Aku izin jawab dari 3 pertanyaan tadi. Nah, ketika teman-teman udah punya satu aksi, tapi teman-teman sudah merasa cukup, nah, untuk Akbar, teman-teman jangan gampang merasa cukup, tapi teman-teman harus mudah untuk berani mencoba lagi dan sifatnya sustain, berkelanjutan, continuing, ya. Terus punya keberlanjutan yang itu tidak berhenti di situ, tapi dampaknya masih berlanjut dan juga kolaborasinya masih berlanjut seperti itu. Untuk bisa menghilangkan rasa gampang puas, satu harus jadi anak muda yang gampang penasaran, berani untuk mencoba, jangan takut untuk melangkah, tidak gampang terprovokasi, dan harus siap untuk punya banyak inovasi dan siap untuk bisa mencoba banyak hal-hal yang mungkin hal-hal yang belum pernah kita coba sama sekali. Itu adalah bentuk dari kita yang tidak gampang puas, tapi kita yang punya penasaran yang tinggi seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya relate dengan pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan kedua mengenai aku jawab yang ketiga dulu ya. Ketika ada budaya yang saat ini gampang menjamur, gampang tersebar luaskan budaya-budaya populer. Teman-teman, sejatinya ketika ada budaya populer, kita punya kesempatan untuk juga menyuarakan budaya kita. Seperti itu. Teman-teman mungkin pernah lihat di Instagram, ada kolaborasi antara AI, ya, AI dengan menggambarkan budaya Indonesia dan Korea. Itu kalau nggak salah dibuat sama orang Korea, kalau salah. Itu entah Korea atau Jepang, baru kurang tahu kemarin. Sempat lewat di FYP yang dan itu bentuk dari bagaimana teknologi buatan seperti itu, artificial intelligence dijadikan sebagai salah satu wadah untuk bisa memvisualisasikan budaya kita agar juga dikenal oleh dunia. Sejatinya kalau hal itu berdampak dan bermanfaat itu tidak apa-apa seperti itu. Yang salah ketika teman-teman memudarkan dan menghilangkan budaya kita yang sudah ada dan digantikan dengan budaya baru yang sejatinya itu mengikis budaya lama kita seperti itu. Nah, tadi mungkin boleh kan Najwa yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Oke, untuk pertanyaan yang kedua itu Kak, bagaimana cara Kak Akbar membangun nilai diri yang tidak hanya kokoh dalam prinsip, tetapi juga bisa berdampak pada lingkungan sosial? Oke. Berdampak dalam aksi, bukan hanya prinsip tapi berdampak dalam aksi. Luar biasa pertanyaannya. Semua penanya yang tadi berenam ya, termasuk Kak Syauki yang dari Bandung, nanti boleh DM di Instagram Akbar dengan password, sebutkan nama dan password penanya dalam sesi seminar pelantikan Duta Ragam Nusantara, dan aku bakal kirimin buklet beasiswa dalam dan luar negeri buat teman-teman, dan teman-teman aku kasih kesempatan buat mentoring bareng sama Akbar gratis, seperti itu ya. Nah, teman-teman, aku mau jawab pertanyaan terakhir ini. Untuk bisa memiliki dampak positif dan juga dampak sosial yang berkelanjutan bukan cuma di prinsip. Satu, teman-teman harus punya semangat yang tinggi dengan mengedepankan potensi melalui pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Mulai dari bangun pengalaman yang kita punya, kita pertahankan, kita coba banyak ikut kegiatan. Lalu yang kedua, teman-teman jalin relasi dan koneksi supaya tidak cuma di prinsip, jadi diimplementasikan secara sosial lewat komunitas-komunitas yang ada di lingkungan masyarakat, lewat pengabdian masyarakat, dan teman-teman trialnya langsung ke masyarakat. Dan itu merupakan salah satu bentuk yang bukan hanya di prinsip, tapi bentuk yang juga berdampak langsung secara sosial dan berkepanjangan. Seperti itu. Jadi makanya tadi pengalaman dan juga relasi yang kuat bisa memiliki dampak sosial yang juga berdampak jangka panjang. Seperti itu teman-teman. Jadi maka itu bukan hanya sekedar prinsip saja yang kita miliki, tapi implementasinya pun juga dirasakan oleh banyak umat. Maka dari itu juga pertimbangkan banyak hal dalam proses ingin berdampak melalui mengenalkan budaya, pertimbangkan juga sasarannya siapa dengan matang ya. Jadi makanya pentingkan tadi dampak yang besar, walaupun kita jangan menunggu kita menjadi besar dulu, tapi dengan langkah yang kecil untuk mewujudkan dampak yang besar. Seperti itu dengan prinsip yang kita miliki tentunya. Oke, mungkin begitu dulu Kak Najwa. Terima kasih teman-teman yang lainnya.
Oke, teman-teman semuanya, mungkin cukup dari narasumber keren kita malam ini, Kak Syah Akbar. Itu beliau sangat keren banget ya. Teman-teman semua tadi sudah dapat materi yang kedepannya akan bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi para teman-teman duta tentunya. Jangan lupa untuk diterapkan di kehidupan kalian apa yang sudah ditanyakan tadi, menjadi pembelajaran buat teman-teman semuanya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi untuk tim dari Duta Ragam Nusantara. Apakah boleh dibantu untuk sesi dokumentasinya? Oke, untuk sesi dokumentasi, aku harap buat teman-teman semua buat on cam, jadi biar masuk di dokumentasi. Oke, untuk slide pertama, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut untuk slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kelima. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu ya teman-teman, satu lagi. Kita bakal dokumentasi lagi, oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, cukup teman-teman. Oke, mungkin dari aku malam ini cukup sekian. Terima kasih buat Kak Syakbar udah membarengi acara kita pada malam hari ini, sudah menyampaikan materi yang sangat amat keren, yang tentunya akan bermanfaat bagi teman-teman duta semuanya. Terima kasih, Kak. Kak Akbar, apakah ada yang ingin disampaikan? Terima kasih banyak Kak Najwa. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan dan juga kekurangan kondisikan dari kegiatan malam ini, tapi tidak membuat teman-teman putus semangat. Aku harap teman-teman tetap bersemangat semuanya ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Aku Nazwa Nur Hadijah. Oke, thank you guys. Aku pamit keluar dulu. Oke, Sampai jumpa. terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, mungkin dari aku cukup sekian buat malam ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Teman-teman semuanya keren pada malam hari ini, sudah sampai di titik ini. Mohon maaf apabila selama aku membarengi kalian, aku masih banyak kurang. Semangat terus buat kalian, semangat untuk menjalani program-program selanjutnya. Oke. Aku serahkan kembali kepada MC, Kamus Dalifah. Terima kasih.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Itulah penyampaian materi yang disampaikan oleh Kak Akbar. Semoga apa yang teman-teman dapatkan malam ini dapat diaplikasikan, apalagi menyandang sebagai gelar duta sebagai seorang duta. Oke, baik. Tibalah kita di momen yang paling sakral malam ini, proses pelantikan Duta Ragam Nusantara Batch 1. Setelah melalui proses panjang, dari seleksi, pembekalan hingga FGD, sebanyak 135 duta dari seluruh provinsi resmi dilantik malam ini. Dan kini saatnya pengumuman ikon Ragam Nusantara status malam ini saya akan sebutkan nama-nama duta yang berada dari yang pertama ada Duta Ragam Nusantara dari Provinsi Aceh. Untuk yang pertama ada Ramad Haikal, yang kedua ada Fitrah Syafali, yang ketiga ada Cuk Sarang Najila. Oke, kemudian ada Duta Ragam Nusantara Provinsi Bali, yaitu Agung Diah Malini Kusuma Wardani. Yang kedua ada Mila Diniarti. Yang ketiga ada Ira Sukmawati. Oke, untuk selanjutnya Duta Ragam Nusantara Provinsi Banten, William Bin Yunus. Untuk yang kedua Reza Putri Syariza. Yang ketiga ada Asira Ardilah Syah. Yang keempat ada Nur Amelia Romadona. Yang kelima ada Desiana di Sapitri. Selanjutnya Duta Ragam Nusantara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama ada Dimas Prakoso. Yang kedua ada Fian Eko Prakoso SPP. Yang ketiga ada Muslik Kadunisa. Yang keempat ada Rekia Putri Kencana. Yang kelima ada Jalfa Aulia Helmika Putri. Yang keenam ada Rizkatul Kamal. Selanjutnya Duta Ragam Nusantara Provinsi DKI Jakarta, Mubarak Nabil Hamid An-Nahdi. Yang kedua ada Nur Azizah Fadila. Yang ketiga ada Zalfa Hesina Putri. Yang keempat ada Alexa Naswa Wijaya. Yang kelima ada Kaila Ashifa Maharani. Oke, selanjutnya Duta Ragam Nusantara Provinsi Gorontalo, Abdul Giyas Tomayahu. Selanjutnya Duta Ragam Nusantara Provinsi Jambi. Yang pertama ada Jihan Azizah Besya Wasila. Yang kedua ada Hanifah Rojwa Tolis. Yang ketiga ada Zivana Anindya SS. Oke, selanjutnya ada Duta Ragam Nusantara Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ada Fani Putri Cahyani. Yang kedua ada Gisan Lafu Iqbari. Yang ketiga ada Nizar Nur Zaman Gunawan. Yang keempat ada Marcel Fatara Agiatkau. Yang kelima ada Muhammad Taufik Mustafa. Yang keenam ada Aidis Rahayu.
Yang ketujuh ada Muhammad Rafi Al-Bandadi. Yang ke-8 ada Ziad Alvin Hamdi. Yang ke-9 ada Family Lionel Mercedes. Yang ke-10 ada Wisa Salsira. Yang ke-11 ada Medina Albania Eva. Yang ke-11 ada Ateisa Putri Lahati. Yang ke-12 ada Najwa Nabila. Yang ke-13 ada An-Najwa Trias Fadizah. Yang ke-14 ada Neng Siniar. Yang ke-15 ada Ririn Aulia Zahrani. Yang ke-16 ada Nur Fadila Olivia Isani Sakna. Yang ke-17 ada Asy Utari Yuniarti. Yang ke-18 ada Nurul Rahmawati Putri Sukarti. Yang ke-19 ada Naila Yuniarti. Yang ke-20 ada Ajeng Sri Ayuningsi. Yang ke-21 ada Nada Zafira Sofa. Yang ke-22 ada Najwa Zalfa Fauzia. Yang ke-23 ada Ratu Salisa Namira Kurniawan. Yang ke-24 ada Rahma Aliana Azahra. Yang ke-25 Afrelia Utari Aziza. Yang ke-26 Tan Rahmatul Alia. Yang ke-27 ada Namira Nida Syafa. Yang ke-28 ada Asmaul Rasul Ustiun. Yang ke-29 ada Maulida Azahra. Yang ke-30 ada Jessica Syafiqi. Yang ke-29 ada Esa Ponisia Aura Anissa Putriku. Yang ke-30 ada Nafisa Farida Hayati. Yang ke-31 ada Reza Zakia Rabani. Yang ke-32 ada Aminsa Aliki. Yang ke-33 ada Nazul Fadila. Yang ke-34 ada Anissa Bian Nur Aziz. Selanjutnya di Ragam Nusantara Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama ada Alifia Hajasuni. Kedua ada yang ketiga ada Si Ananda. Yang keempat ada Rasya Darmawan. Kelima ada Florencia Henry. Yang terakhir ada Fahri Ananta Putra. Ragam Nusantara dari Provinsi Jawa Timur. Yang pertama ada Adit Rahman Kurniawan. Yang kedua ada Aditya Hermani Pratama. Yang ada Adi Syahsyar. Ada Adi Aldi Pratama. Yang kelima ada Abdillah Rasyid. Yang keenam ada Nadif Anindya Arifin. Yang ketujuh ada Hawa Nafi Aziza. Yang kedelapan ada Farisa Arida Khairunisa. Yang ke-9 ada Kodia Fitri Alianto. Yang ada Siti Fatimah Tujasko. Yang ke-11 ada Intan Indah Khastari. Yang ke-9 ada Nabila Milatul Jannah. Selanjutnya ada Emi Zulfatur Roifah. Selanjutnya ada Ayu Lestari. Selanjutnya ada Cynthia Intan Juliana. Selanjutnya ada Zahra Yasika Dudana. Selanjutnya ada Hanifah Hurdani. Selanjutnya ada Sita Rosalina Rahmadani. Selanjutnya ada Nabila Arinatus Sofia. Selanjutnya ada Naisila Fajrin Arifin Putri. Selanjutnya ada Karisma Yogi Cantik Sadini. Selanjutnya ada Rada Armansyah Putri. Selanjutnya ada Adi Nur Koroto Nabila Saat. Selanjutnya ada Rosa Astina Ayu. Selanjutnya ada Duta Ragam Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama ada Marcella Fasela Aka. Selanjutnya ada Duta Ragam Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama ada Miss Laini. Yang kedua ada Ini Yanti Amelia. Selanjutnya ada Duta Ragam Nusantara Provinsi
Kalimantan Tengah. Yang pertama ada Ahmad Faris, yang kedua ada Novia Permatasari, dan yang ketiga ada Rio Yusuf. Selanjutnya di Paragam Provinsi Jawa Kalimantan Timur. Yang pertama ada Padli Prananda, yang kedua ada Indriani. Selanjutnya di Paragam Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama ada Graciela Setia Penandang Suhambu. Yang kedua ada Beta Sapiana. Selanjutnya di Paragam Provinsi Lampung. Paragam Nusantara Provinsi Lampung. Yang pertama ada Muhammad Haris Aceh. Yang kedua ada Umul Fadila. Yang ketiga ada Safira Intan Zahrani. Yang keempat ada Aprilia Ayu Pratiwi. Dan yang terakhir ada Anara Augustin. Selanjutnya di Paragam Nusantara Provinsi Maluku. Yang pertama ada Olivia Hafiri. Selanjutnya di Paragam Nusantara Provinsi Riau. Yang pertama ada Siti Lestari. Selanjutnya di Paragam Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama ada Evi Ertiani. Yang kedua ada Eka Mustika Putri. Yang ketiga ada Olivia. Yang keempat ada Lady Febrianti Lukmana. Dan yang terakhir ada Rahmatika Ardelia Soib. Selanjutnya, Paragam Nusantara Provinsi Sulawesi Utara. Itu dengan Glory Alfiona. Selanjutnya, di Paragam Nusantara Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama ada Winda Salsabila. Yang kedua ada Sri Rahma Yossi. Yang ketiga ada Suci Kuhutika. Yang keempat ada Elisa Wida. Dan yang terakhir ada Revara Gracia Kanisa. Selanjutnya di Paragam Nusantara Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama ada Muhammad Suhardi. Yang kedua ada Rahmat Akhtar Biru. Yang ketiga ada Rina Yulinda Putri. Yang keempat ada Rangga Sanjaya. Yang kelima ada Sila Nur Aziza. Yang keenam ada Adinda Permata Asri. Dan yang terakhir ada Siti Maidatul Jannah. Selanjutnya di Paragam Nusantara Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama ada Noval Afaris Asaribu. Yang kedua ada Nia Rota Bulobo. Yang ketiga ada Saiman Lauli. Yang keempat ada Syauki Aziz Asa. Yang kelima ada Fisania Sofia BR Sebayang. Yang keenam ada Sharon Amanda Nauli Simbolan. Dan yang terakhir ada Akhta Usyad Kampubola. Baik, hadirin sekalian, inilah saat yang paling mendebarkan. Telah melalui proses berpanjang dari seleksi pembekalan hingga malam ini. Sebentar lagi kita akan mengetahui siapa yang akan menerima gelar Duta Ragam Nusantara. Kalian adalah wajah-wajah Indonesia yang membanggakan. Dan untuk finalis, apapun hasilnya,
perjuangan ini tidak berakhir pada malam ini, bisa jadi. Tiga, kita ambil langkah tegas, merasakan bahwa itu akan membuat tetap bilang dan bersemangat, dan seluruh Indonesia. Salam bersama. Dan menjaga budaya bangsa. Ingatlah, gelar ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan tanggung jawab baru yang penuh makna. Kalian menjadi wajah yang mewakili keberagaman dan suara yang membawa pesan persatuan. Tetaplah rendah hati, terus belajar, dan jadilah duta yang aktif, kreatif, dan menginspirasi. Selamat bertugas dan jadilah cahaya energi warisan budaya Indonesia. Bangga berkarya untuk Nusantara. ucapan resmi dari salah satu duta terpilih. Kepada kita, percaya Ragam Nusantara pada
Untuk teman-teman Duta Ragam Nusantara, untuk yang bersiap mengucapkan reflektif dari hasil hasil pemilihan Duta Ragam Nusantara tahun 2025, saya persilahkan yang berkenan. Baik, apakah dari teman-teman ada yang berkenan untuk mengungkapkan sepatah kata dua kata? Baik, apabila tidak ada yang bersedia, maka saya persilahkan kepada ikon Duta Ragam Nusantara dari pemenang untuk mengungkapkan sepatah dua kata pada kesempatan kali ini. Saya persilahkan. Baik, izin berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas amanah dan kehormatan yang luar biasa ini. Saya terpilih sebagai ikon Duta Ragam Nusantara. Ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab untuk membawa pesan persatuan di tengah keberagaman yang kita cintai. Indonesia bukan hanya tentang satu budaya, satu bahasa, dan satu suku, tapi tentang ribuan kisah yang menyatu dalam satu nama, yaitu Tanah Air Beta. Setiap pakaian adat, setiap tarian, dan juga setiap bahasa daerah adalah identitas yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita banggakan. Saya percaya bahwa pemuda yang mencintai budayanya sedang menulis masa depan bangsanya dengan cahaya yang pelita. Saya berdiri di sini bukan hanya untuk dikenal, tetapi untuk menginspirasi. Menjadi ikon bukan soal gelar, namun soal aksi dan kontribusi nyata. Semoga kehadiran saya bisa menjadi teladan bagi seluruh Duta Ragam Nusantara, dan kita dimanapun berasal, kita berasal untuk satu tujuan yang mulia, memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia kepada dunia. Mari bersama kita tunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan dan kita adalah generasi yang siap menjaganya. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh kakak-kakak panitia. Hidup budaya Indonesia, hidup pemuda Indonesia. Sebelum saya mengakhiri kata-kata, saya ucapkan selamat dan sukses kepada rekan-rekan saya, Duta Ragam Nusantara dari seluruh Indonesia, yang malam ini juga dilantik. Semoga kita bersama-sama bisa untuk menjalankan amanah menjadi Duta Ragam Nusantara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Rasya Dermawan dari Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Cut Tara Nazila dari Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian semuanya. Kenalin, aku Cut Tara Nazila, perwakilan dari Provinsi Aceh. Senang sekali dan terharu malam ini bisa dipilih menjadi seorang ikon dari Duta Ragam Nusantara. Jujur li aku masih sangat kurang percaya kalau aku sangat terpilih di sini bersama teman-teman yang luar biasa semuanya. Aku lihat profil kalian, Instagram, dan juga beberapa komunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Aku bangga merepresentasikan Provinsi Aceh dan bangga untuk bisa kenal teman-teman semuanya di seluruh Indonesia tentunya. Di sini kita awal baru semuanya untuk bisa menjadi seorang ikon, bukan hanya tentang bagaimana cara kita bisa memposisikan diri kita, tapi juga bagaimana cara kita bisa membawa diri kita untuk bisa dikenal dan merepresentasikan daerah kita masing-masing. Aku di sini mewakili kalian semuanya, berterima kasih banyak, dan semoga kita bisa terus berkarya, saling memegang tangan satu sama lain untuk bisa merepresentasikan selanjutnya gimana cara kita untuk bisa melestarikan budaya dan tentunya ada istiadat kita dan juga bahasa.
seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Aku juga mau kita bersama, berbeda tetap menjadi satu, menjadikan setiap ikon, keunikan kita, setiap ciri khas kita, warna kulit kita, sama semuanya. Kita juga seperti halnya orang yang baru memulai, kita akan terus berjalan. Ini adalah awal baru. Mari terus berkarya dan tetap menjadi wanita dan juga anak bangsa yang selalu bangga akan budaya dan juga daerah masing-masing. Aku Citara Nazila, mewakili dari Provinsi Aceh dan sekaligus dipilih menjadi ikon Duta Ragam Nusantara. Berterima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dan menjadikan kita semuanya punya wadah baru untuk bisa berkembang dan memberikan karya terbaik kita nantinya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Malam ini, kita telah menyaksikan bukan hanya kompetisi, tapi juga semangat cinta budaya yang luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh finalis dan seluruh panitia, dan terkhususnya lagi kepada Kak Hendrik selaku founder Ragam kita, dan Kak Putri sebagai pembina dari Duta Ragam Nusantara Batch 1. Meskipun secara virtual, tetapi alhamdulillah kita dapat mengikuti serangkaian kegiatan ini sampai di akhir kegiatan. Selamat sekali lagi kepada para pemenang dan duta yang terpilih. Semoga mampu menjalankan tugas dan membawa nama budaya Indonesia dengan penuh tanggung jawab dan kebanggaan. Terakhir, sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah kita mendokumentasikan momen yang bersejarah ini. Kepada hadirin, dipersilahkan untuk tetap on cam. Oke, baik. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik, itulah serangkaian kita pada kegiatan pelantikan Duta Ragam Nusantara Batch 1 tahun 2025. Saya Musdalifah selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila ada salah kata selama proses kegiatan ini berlangsung. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.